Supriyani, umur 36 tahun merupakan seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 4 Baito, Desa Wonwaraya, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Supriyani telah mengabdi menjadi guru di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Diketahui, ia menjadi guru setelah lulus SMA. Sambil bekerja menjadi guru, ia juga menempuh pendidikan kuliah. Namanya mulai dikenal luas oleh publik setelah tersangkut masalah diduga menganiaya anak oknum polisi. Karena perbuatannya tersebut, Supriyani ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan ke Polres Baito. Kabid Humas, Polda Sultra, Kombes Iis Christian mengatakan, selama penyelidikan 3 bulan lamanya, polisi melakukan proses mediasi sebanyak 5 kali namun tidak ada kesepakatan damai di antara pelapor dan terlapor. Karena itu, berkas perkara dan tersangka dilimpahkan ke kejaksaan. Pada saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum, Ujang Sutisna dalam tuntutannya meminta Hakim PN Andoolo membebaskan Supriyani dari segala tuntutan hukum. Menuntut, supaya Majelis Hakim PN Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, menyatakan, menuntut Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata Ujang Sutisna saat membacakan surat tuntutan di PN Andoolo, Senin, 11 November 2024. Kedua membebaskan terdakwa Supriyani dari dakwaan ke-1 melanggar pasal perlindungan anak, tambah Ujang. Ujang mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan banyak hal agar Supriyani dibebaskan. Pertama, dia menyebut sifat jatah Supriyani dalam kasus ini tidak dapat dibuktikan. Walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat atau mens rea, ujarnya. Kedua, pihaknya berkesimpulan tindakan Supriyani merupakan bentuk pendidikan terhadap siswanya. Dia pun menyebut tidak ada yang memberatkan Supriyani dalam kasus ini. Dalam perkara ini terdakwa Supriyani memukul saksi anak, namun bukan tindak pidana. Kami mengemukakan pertimbangan yang memberatkan tidak ada, bebernya. Selanjutnya, JPU menilai terdakwa bersifat sopan selama persidangan. Terdakwa juga sudah mengabdi sebagai guru sejak 2009 dan tidak pernah bermasalah dengan hukum. Hal yang meringankan terdakwa bersifat sopan selama persidangan. Terdakwa sudah jadi guru honorer sejak tahun 2009 sampai sekarang. Memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan tidak pernah dihukum, jelasnya. Apa tanggapan Kapolri terkait kasus ini? Simak video berikut ini. Isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian, kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi
serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Mungkin demikian yang bisa kami laporkan untuk saat ini.